Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan sebagai pencerahan bagi kita untuk menghadapi hidup ini. Sebelum itu mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan ini. Kita berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu dalam Alkitab pada saat ini. Ya Roh Kudus, bekerjalah di hati kami, dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan pada saat ini dalam kitab Yakobus, ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Saya akan bacakan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sungguh indah firman Tuhan ini. Hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan ini, yaitu bahwa lawanlah iblis. Lawanlah iblis. Salah satu tugas orang percaya ialah membuat iblis menangis. Pertanyaannya, sanggupkah kita untuk membuat iblis menangis dan melarikan diri dari kita? Itu tidak mudah bagi setiap orang percaya. Karena iblis itu sangat lihai, sangat cerdik. Bagaimana ia menipu manusia yang pertama, bagaimana ia mengecoh manusia itu sehingga terjebak di dalam kekuasaannya. Iblis, saudara-saudara, adalah musuh bagi orang percaya. Dan pekerjaan iblis begitu luar biasa, bisa saja seperti tertata rapi. Pekerjaan iblis dalam Wahyu pasal 2 ayat 9, iblis adalah perayu, pendusta, penipu, dan ingin selalu menyesatkan siapa saja yang lemah. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iblis bagi orang percaya adalah perusak. Dan setiap orang percaya yang lemah, ya, kalau kita lemah, maka kita adalah mangsanya. Jadi iblis itu adalah pemangsa orang-orang yang lemah. Karena itu melalui firman Tuhan pada saat ini, Yakobus pasal 4, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tugas orang Kristen ialah melawan iblis. Pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita melawan iblis? Apakah kita harus melawan iblis dengan kekerasan? Tidak mungkin.
Kita akan malah menjadi mangsanya. Apakah kita melawan iblis dengan pengetahuan kita? Juga tidak mungkin, karena iblis itu lebih tahu pengetahuan. Bahkan iblis juga mengetahui seluruh isi Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, itu semua diketahui oleh iblis. Coba dibayangkan, ketika ia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, ia juga mengutip firman. Ya, ketika iblis menawarkan kepada Yesus, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, karena ada tertulis dalam kitab bahwa malaikat Tuhan akan menatang engkau di bawah. Jadi iblis melawan melalui firman, melalui Alkitab. Jadi jangan main-main dengan iblis. Dan jangan sombong dalam hidup kita bahwa saya sudah tahu teologi, saya sudah tahu tentang Tuhan, saya sudah lama jadi orang Kristen. Itu makanan empuk bagi iblis untuk mempengaruhi kita. Nah, Yakobus di sini menawarkan bahwa tunduklah kepada Allah, ya, tunduk kepada Allah, artinya kita mengikuti kehendak Allah, maka iblis akan lari. Iblis akan menangis. Iblis akan kecewa. Makanya dalam kehidupan kekristenan itu bahwa salah satu tugas orang percaya ialah membuat iblis itu kalah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Siapa itu iblis? Kita tidak tahu dalam kehidupan ini siapa-siapa akan menjadi agen-agen iblis atau orang-orang dipakai oleh iblis. Kita semua berpotensi dipakai oleh iblis kalau kita lemah. Ya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak tunduk pada perintah Tuhan, maka iblis akan menyukai kita. Dan satu hal, saudara-saudara, bahwa iblis mengetahui kalau kita sedang lemah. Dalam saat-saat kita sedang mencintai dunia ini, dalam saat-saat kita sedang serakah, dalam saat-saat kita sedang lemah, maka iblis itu akan datang menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Dan iblis itu sangat cerdik. Ya, makanya Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk melawan iblis. Cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Iblis memang harus ditaklukkan dengan firman Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Mungkin dalam kehidupan kita ini, kita hanya dalam hidup hanya mengatakan saya mengandalkan Tuhan di bibir, tetapi tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan untuk itu melalui kesempatan dan hari-hari kita belajar untuk hidup tunduk di hadapan Tuhan. Karena kapanpun saudara-saudara kita lemah dalam hidup ini, tidak mengandalkan Tuhan, maka iblis akan menyukai sesuatu yang dia inginkan dalam hidup kita, ialah mengalihkan pikiran kita dari kehendak Allah. Jadi ada satu cara iblis dalam hidup kita, ialah mengalihkan pikiran kita dari kehendak dan kebenaran Allah. Nah, itu yang terjadi pada diri kita sebagai seorang yang percaya dalam kehidupan ini. Dan untuk itu melalui kesempatan ini dan firman Tuhan ini, bahwa satu tekad buat kita bahwa kita harus belajar membuat iblis itu menangis. Dan firman Tuhan dan doa adalah kekuatan kita. Doa adalah salah satu jawaban untuk membuat iblis itu mundur dari kita.
Dan saudara-saudara mengatakan bahwa mungkin dalam kehidupan kita ini terlalu banyak persoalan, pergumulan kita hadapi dalam hidup, tetapi bisa menjadi potensi bagi iblis untuk mempengaruhi kita. Jadi ketika banyak hal yang kita pikirkan dan membingungkan dalam hidup, maka iblis akan terus bekerja, terus berjuang. Tetapi manakala kita tunduk kepada Allah dalam doa, dalam pujian, dan terutama firman Tuhan. Jadi kita harus melawan iblis melalui firman Tuhan, bukan teologimu, bukan pengetahuan Alkitabmu, tetapi adalah imanmu kepada Tuhan. Dan saya kira itu yang hal-hal yang penting yang kita harus renungkan, bahwa kekuatan iman itu adalah senjata bagi kita untuk melawan iblis. Makanya ada firman Tuhan mengatakan bahwa pakailah perlengkapan senjata rohani, yaitu imanmu. Jadi iman itu adalah senjata rohani untuk kita melawan iblis dalam hidup kita. Dan mari kita menjaga diri, karena iblis sedang mempengaruhi kita, tetapi bahwa kuasa Tuhan adalah kekuatan Allah. Mari kita gunakan senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Kita lakukan dan kita tunduk kepada kebenaran firman, maka iblis akan melarikan diri. Ya, itu pesan untuk kita pada kesempatan ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami dikuasai oleh firman-Mu, supaya kami mampu atau dimampukan untuk melakukan perlawanan terhadap kuasa kegelapan. Dan siapapun, bahwa Engkau adalah kekuatan Allah, kekuatan yang tidak ada tandingan dalam hidup, maka kesanalah kami menarikan diri kepadamu Tuhan. Dan biarlah kuasa kegelapan tidak menghampiri kami semua. Dan saya mau berdoa Tuhan untuk jemaat dalam kehidupannya, dalam berbagai kondisi, dalam kegelisahan, dalam ketakutan. Saya mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, karena ketika kami gelisah, ketika kami ketakutan, ini adalah kesempatan bagi iblis untuk mempengaruhi kami. Oh Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Dan ini doa dan pesan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.